Ya, hai, assalamualaikum Sagitarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian ini tentang jodoh Sagitarius dan akan saya readingkan tentang karakternya saja di sini ya. Seperti itu nanti yang akan saya reading gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini untuk karakter jodoh Sagitarius di sini. Dia mempunyai karakter ada crossroad ya. Dia ada dua pilihan di sini ya. Ada dua pilihan yang mana dia kalau misalkan ada dua pilihan nih, mau memilih yang A atau yang B, yang kanan atau yang kiri, itu dia lebih mengambil suatu tindakan untuk berhenti dulu gitu, kedepannya seperti apa gitu ya, hasilnya seperti apa gitu tuh dia berpikirnya jauh gitu ya, berpikirnya jauh dan bisa memberikan kebaikan untuk dia atau enggak gitu. Dia dalam memilih suatu hal gitu ya, seperti itu sih. Jadi kayak istilahnya benar-benar melewati proses berpikirnya panjang gitu ya. Kalau misalkan ada dua pilihan nih, bermanfaat atau enggak, baik atau enggak, ke depannya seperti apa, bagaimana, nah gitu. Pikirannya tuh seperti itu ya di saat dia lagi berproses dalam pilihan gitu. Kalau dia sedang ada dalam pilihan di energi kehidupan dia ya, seperti itu, entah pilihan apapun itu gitu. Dan di sini ada awal ya, dia seseorang yang sensitif, feelingnya kuat, insting intuisinya kuat, dan kalau berpikir itu 180 derajat gitu ya. Itu otomatis pengalaman dia juga luas gitu kan. Jadi kayak apa ya? Semua dia pikirkan dengan feeling dia untuk kehidupan dia ini baik enggak di segi apapun itu gitu ya. Orangnya seperti itu sih, dalam mengambil suatu keputusan itu dia memakai feeling dulu ya, feeling, insting, intuisi dulu gitu, baru dia ambil keputusan yang tepat gitu, mengikuti feeling gitu. Dan di sini ada the bear. Dia ini seseorang yang sabar gitu ya, seseorang yang sabar yang istilahnya untuk melindungi kehidupan dia gitu ya, atau melindungi orang-orang yang ada di sekitar dianya gitu, yang dia cintai ini benar-benar kuat gitu. Seperti kayak istilahnya beruang itu kan suka akan tempat tinggal yang aman gitu. Jadi dia menginginkan seperti itu gitu ya, seseorang yang menginginkan untuk tempat tinggal yang aman, nyaman, dan benar-benar bisa memperkuat energi dia di dalam lingkungan tersebut gitu. Orangnya seperti itu sih. Jadi kayak istilahnya benar-benar ingin memperkuat hubungan kalian, mungkin seperti itu ya. Itu, dan di sini lebih ke istilahnya lebih ke banyak bersabar sih kalau saya lihatnya ya, seperti itu dengan energi the bear di sini gitu. Dan di sini benar-benar seseorang ini lebih ke memberikan energi kenyamanan gitulah ya di dalam hubungan gitu, atau di dalam apapun itu ya, karena di sini istilahnya kan dari secara keseluruhan kan gitu. Dan di sini ada the bouquet ya, istilahnya dia seseorang yang suka memberi hadiah, kejutan gitu ya.
itu, atau kado mungkin. Itu cara dia memberikan suatu tindakan dalam hubungan gitu ya, memberikan suatu keromantisan dalam hubungan itu dengan tindakan gitu, enggak dengan ucapan tetapi dengan tindakan, itu dianya seperti itu. Dan di sini ada the ring, dia seseorang yang berkomitmen ya, atau mungkin ini kalian sudah ada yang tukar cincin mungkin, atau lamaran gitu ya, atau mungkin nikah sirih dulu dan kalian menginginkan, si dianya menginginkan untuk menikah gitu ya, bisa juga seperti itu. Yang pasti di sini karakter dia ini seseorang yang berkomitmen gitu ya, seseorang yang komitmennya tinggi gitulah ya, seperti itu. Dan mungkin dia memberikan kejutan ke Sagittarius ini mungkin dengan kejutan-kejutan tersendiri gitu ya. Mungkin waktunya Sagittarius nggak ngerasa gitu ya, istilahnya dia memberikan kejutan itu kayak datang langsung melamar, mungkin seperti itu, dan Sagittarius nggak tahu rencana dia. Nah seperti itu ya, orangnya mempunyai karakter seperti itu. Dan di sini ada Eight of Swords. Dia kalau berpikir itu satu persatu gitu ya, satu persatu dia pikirkan gitu, nggak langsung secara keseluruhan gitu. Kalau secara keseluruhan kan semua dipikirin kan otomatis kan overthinking ya, jadi dia lebih memilih untuk satu persatu difikirkan, tindakannya juga satu persatu kan otomatis gitu ya itu. Dan di sini ada Nine of Wands, dia seseorang yang protektif gitu ya, itu seseorang yang istilahnya kalau ada permasalahan itu dia kayak dia menarik diri dulu, menyelesaikan permasalahan di dianya dulu baru dia memberikan keputusan untuk permasalahan tersebut ke orang lain gitu ya, orangnya seperti itu. Dan ya itu kalau merencanakan segala sesuatu itu ya satu persatu gitu, dalam menjalani proses kehidupan dia ya satu persatu dia jalani gitu ya itu. Jadi kayak lebih ke energinya lebih ke memberikan pelan tapi pasti gitu ya, seperti itu orangnya. Dan di sini ada the Fool, dia kadang dalam mengambil suatu keputusan itu kadang ada yang beresiko dan dia berani mengambil resiko itu gitu ya, itu. Jadi kayak kadang hati-hati, di saat hati-hati dia lebih berpikir untuk apakah ini beresiko atau enggak gitu ya, itu. Kalau misalkan beresiko tetapi dia membutuhkan hal itu, hal apapun itu ya dia akan ambil resiko itu gitu, dan otomatis akan bertanggung jawab juga gitu. Karena di sini ada Four of Wands juga ya, ada kestabilan, otomatis dia bertanggung jawab dengan apa yang dia ambil dari resiko-resiko di kehidupan dia gitu ya. Dan karena dia menginginkan untuk di segi kehidupan dia ini ada kestabilan, jadi apapun resikonya dia kayak nggak ngerasa terbebani gitu ya, nggak ngerasa terbebani, dan dia oke-oke aja gitu, stabil-stabil aja di energi dia gitu ya, seperti itu. Jadi kayak orangnya ini santai gitu ya, menghadapi segala sesuatu itu santai gitu. Dan di sini dengan Four of Wands ini dia suka akan kestabilan untuk dianya sendiri, untuk kehidupan, proses kehidupan dia dan orang-orang di sekitar, agar memberikan energi kebahagiaan aja gitu yang diharapkan dalam kestabilan di energi dia gitu ya, dengan Four of Wands di sini. Dan memang kehidupan dia di sini ya stabil-stabil aja, karena orangnya juga nggak terlalu berpikirnya nggak terlalu keforsir gitulah ya, itu kayak nggak stres gitu, orangnya santai-santai aja sih kalau saya lihatnya seperti itu ya. Meskipun kalau pas ada permasalahan yang membutuhkan pilihan resiko ya dia harus menghadapi itu, dan dia lebih ke berjiwa berjiwa pemberani sih, seperti itu ya.
gitu. Dan kemudian di sini ada King of Wands, si dianya ini pinter untuk berstrategi gitu. Memplaningkan segala sesuatu itu pinter, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan dia itu juga pinter gitu ya, karena sering sekali terrealisasi gitu, karena di sini King of Wands ya, king gitu, raja. Jadi istilahnya benar-benar pinter untuk memplaningkan, menstrategikan segala sesuatu gitu. Dan biasanya terrealisasi apa yang dia planningkan gitu, seperti itu sih. Dan dia menginginkan untuk planning tersebut bisa dia capai gitu ya. Dan di sini ada Two of Cup, ini sama dengan The Ring ya. Ini dia seseorang yang berkomitmen gitu ya. Kalau memberikan energi di hubungan asmara atau di hubungan apapun itu, segi karir, keuangan, bisnis, usaha atau apapun itu ya, dia menginginkan untuk sama-sama adanya keseimbangan ya, take and give-nya seimbang gitu, memberi dan menerimanya itu seimbang gitu. Orangnya seperti itu dalam memberikan hubungan asmara, hubungan sosial, atau hubungan sesama partner bisnis, atau hubungan apapun itu gitu. Itu sih. Dan ini kalau memberikan energi cinta gitu ya, dia orangnya tulus gitu, memberikan energi ketulusan cinta dalam hubungan asmara gitu. Mungkin dengan Sagittarius di sini bisa juga kalian yang sudah menikah, ini mungkin suami atau istri kalian gitu ya. Kalau kalian masih dalam pendekatan ya, mungkin ini seseorang yang memberikan energi tulus ke Sagittarius gitu. Dan kalau misalkan kalian belum mendapatkan energi ini, karakter seseorang ini, dan di sini karena saya narik energinya karakter jodoh si Sagittarius ya, mungkin jodoh kalian akan datang dengan energi, dengan karakter seperti ini gitu ya. Itu kalian sesuaikan aja di sini untuk posisi kalian di hubungan ini seperti apa, tentang jodoh si Sagittarius gitu ya. Karena tidak semua orang sama dalam proses kehidupan kan gitu ya. Itu. Dan kalau saya lihatnya, karena di sini ada The Ring, di sini ada Two of Cup juga, otomatis kalian di sini sudah mempunyai hubungan gitu ya. Itu ada istilahnya ada ikatan gitu ya, ada ikatan. Dan di sini ada ketulusan cinta di hubungan kalian gitu, seseorang ini gitu ya. Itu meskipun kadang ada permasalahan di ketulusan cinta, tetapi kalian tetap memberikan energi tulus, memberikan hubungan yang memberi dan menerima seimbang gitu di sini gitu ya. Dan itu yang dia inginkan, yang ingin dia realisasikan. Dan di sini ada the wheel of the year, mungkin di tahun ini gitu ya, tahun ini karena perputaran roda keberuntungan kehidupan di dianya itu ada gitu. Di dalam 1 tahun ini ya, ke depan atau dalam tahun ini ya, otomatis di sini kan baru bulan April gitu kan, jadi masih awal-awal gitulah ya. Mungkin dalam tahun ini dia merealisasikan untuk menikah dengan Sagittarius, mungkin agar menjadi jodoh dia gitu, bisa juga seperti itu. Dan di keberuntungan dia di sini, dia ini di tahun ini ya banyak keberuntungan di segi materi ya, karir, keuangan, bisnis, usaha, atau perasaan bahagia. Di sini ada cup ya. Itu mungkin dengan Sagittarius dia ngerasa bahagia di tahun ini dan ingin merealisasikan itu gitu ya. Dan di sini juga pemikirannya juga enggak overthinking, strateginya juga satu persatu dia realisasikan. Dan mungkin tahun ini tahun ini saatnya dia merealisasikan menjadi nyata, menjadi suami atau istri, atau yang pasti menjadi jodoh si Sagittarius, bisa juga seperti itu ya. Kalian sesuaikan aja energi di sini gitu. Nah, seperti itu sih. Karakternya seperti itu di sini untuk dia jodoh Sagittarius gitu ya. Itu sih. Jodoh di sini ini hanya prediksi untuk
karakter jodoh ya gitu. Tapi kalau untuk waktu, untuk jodoh siapa secara realita dianya itu hanya Tuhan yang punya eh, punya apa namanya, punya keputusan itu gitu kan ya, yang bisa memberikan waktu, memberikan jodoh itu datangnya kapan, jodoh itu siapa ke Sagitarius gitu tuh Tuhan yang tahu gitu, yang memberikan itu hanya Tuhan gitu. Kalau di sini saya memprediksinya tentang karakternya aja gitu ya, karakter seseorang di sini jodohnya si Sagitarius gitu. Dan ini kalian sesuaikan aja jodoh di sini, entah ini kalian yang sudah suami atau istri atau kalian sudah dalam energi pendekatan gitu ya. Atau mungkin seseorang ini belum ada di energinya Sagitarius tetapi akan datang seseorang yang mempunyai karakter seperti ini menjadi jodoh Sagitarius gitu. Siapa tahu gitu ya. Dan ini energinya positif, aminkan aja. Semoga akan menjadi nyata untuk kalian yang berharap untuk adanya jodoh gitu kan ya. Itu. Jadi kalian nggak overthinking juga gitu. Itu sih ya. Itu karakternya. Oke, saya rasa cukup untuk readingan di sini ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain, Sagitarius, dan saya akhiri. Assalamualaikum.